Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Iswandi Darwis, spesialis penyakit dalam. Hari ini, malam ini tepatnya jam 19 lewat 5 menit ya, dari kemarin kita lagi live mengenai kelainan psikosomatik pada pasien COVID-19. Kali ini saya akan membahas tentang long COVID. Long COVID yang mana banyak diperbicarakan nih. Long COVID, kemudian banyak juga yang nanya ke saya, dok ini PCR saya masih positif, kira-kira menularkan apa enggak gitu. Terus apa sih penyakit long COVID itu? Kemudian mungkin nggak sih kalau orang yang kena COVID itu bisa terulang infeksinya yang namanya kondisi reinfeksi. Nah, kali ini saya akan membahas dengan pembicara yang udah 3 kali sama hari ini, ngebahas tentang long COVID ya pada pasien COVID-19, kemudian reinfeksi dan sebagainya. Nah, sambil menunggu Dr. Fajri. Dr. Fajri ini belum gabung ya. Mana Dr. Fajri? Oke. Halo. Ini banyak juga yang udah gabung. Tinggal nunggu Dr. Fajri nih. Mungkin habis jaga. Kalau saya memang selama 3 minggu ini masih free sih. Kegiatan itu cuma kegiatan ngajar aja, ngajar online. Karena ngajar online, semuanya online, terus bimbing mahasiswa skripsi online, bimbing koas juga online, semuanya coba online. Karena dipermudah oleh aplikasi yang tidak bisa bertemu langsung. Nah, ini ada Dr. Fajri bisa gabung. Oke, saya undang dulu Dr. Fajri. Oke, ya. Oke. Assalamualaikum Dr. Fajri. Waalaikumsalam, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Jadi saya sedikit cerita ya. Em, Terakhir kita IG Live itu hari Minggu malam jam 7 ya. Kira-kira tanggal 6 Desember. Malamnya itu saya demam. Malam itu saya demam, gak enak badan. Sebetulnya gak enak badan tuh dari hari Sabtu. Seminggu yang lalu saya PCR swab itu hasilnya negatif. Saya negatif tanggal 2. Tanggal 2 saya negatif, kemudian kita kan IG Live tanggal 6 ya. Nah, tanggal 7 saya gak enak badan hari Senin. Gak enak badan, akhirnya habis saya visit, saya sempetin visit itu ke isolasi. Maka APD pagi-pagi, karena saya gak enak badan, pagi-pagi banget saya visit 13 pasien isolasi. Setelah itu saya mandi, habis itu saya pulang langsung tidur. Tidur bangun, gak enak badan, akhirnya besok saya swab, ternyata diumumin malamnya positif, CT value-nya 6. CT value-nya 6, gak enak badan, akhirnya saya isolasi, karena gak mau makan itu. Baru saya kasih kabar setelah saya mau selesai isolasi. Jadi saya ini positif seperti itu. Dan ada hikmahnya sih, sampai sekarang ini CT value saya itu 29 di hari ke-26. Isolasi dari pertama gitu. Nah, kebetulan banget nih, hari ini kita obrolin, karena ada beberapa pendengar juga yang biasa ikut IG Live, mungkin Dr. Fajri juga ada, yang nanyain, dok ini CT value gimana dok? Long COVID, katanya ada gejala baru nih, katanya. Apakah merupakan infeksi COVID yang belum selesai, ataukah reinfeksi, atau gimana, atau memang gejala sisa? Itu yang pertama, akan kita bahas ya, satu. Yang kedua, ada yang nanya, dok, ada batasan nggak sih antara selesai isolasi sama sembuh? Kebanyakan orang-orang tuh berpikir bahwa selesai isolasi itu bisa beraktivitas seperti orang sembuh. Padahal kan selesai isolasi itu bukan berarti langsung ujuk-ujuk bisa kemana-mana gitu loh, tidak bisa menularkan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dok, ini tadi yang saya katakan, CT value itu apa sih? Terus berhubungan sama kesembuhan nggak? Berhubungan sama virulensi kuman nggak? Itu banyak banget pertanyaan. Nah, kali ini kita akan bahas, obrolin bareng. Mungkin juga karena pengalaman saya sedang menderita, jadi lebih bisa memberikan contoh-contoh apa yang saya alami saat saya
menderita 7 hari dengan gejala, kemudian alhamdulillah sampai saat ini saya tidak ada gejala, tetapi masih positif. Nah, kira-kira menular apa enggak? Terus di rumah orangnya gimana? Apakah bisa satu rumah sama orang, kemudian pakai masker di rumah seperti apa? Nah, kayak kita undang Dr. Fajri di sini karena pengalaman edukasi dengan bahasa-bahasa yang mudah pada masyarakat, pada teman-teman dokter umum. Kemudian juga kemarin saya lihat IG-nya Dr. Fajri ngobrol sama Pak Menkes, sudah diundang. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa obrolin di sini dari hasil pertemuan tersebut mengenai kondisi COVID saat ini. Ya, silakan Dr. Fajri. Jadi kalau untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan bukan duka cita ya, lebih kepada support kepada Dokter Darwis gitu, karena berarti sekarang kan kondisi lagi isolasi dok ya. Jadi iya Mas Izzat. Tapi saya bahagia betul ketika Dokter Darwis bisa senyum dan ngomong panjang lebar kayak gini. Artinya mungkin gejala COVID atau serangan COVID yang dialami itu derajatnya sedang sampai ringan kali dok ya. Karena kalau berat mungkin nggak bisa melihat senyum Dokter Darwis yang sangat maksud saya senang gitu dok, artinya bagus begitu follow up-nya atau tidak dalam rentang yang berbahaya, karena kan Dokter Darwis ini salah satu aset negara ya, aset bangsa sih sebenarnya dalam ya spesialis gitu, dosen gitu. Jadi kita turut prihatin dok, karena sekarang kondisi lagi tidak bagus gitu di Jabodetabek ini penuh semuanya. Di Jawa Timur juga penuh gitu, di berbagai tempat itu penuh gitu. Sebagai informasi, Dokter Darwis ini memang sehari-hari ngurusin COVID gitu. Jadi, dan APD-nya lengkap, dan kita pernah bahas APD juga gitu. Dan Dokter Darwis ini adalah tim PPI di rumah sakit gitu. Jadi, maksud saya memang resiko tinggi lah, intinya gitu. Walaupun beliau tahu PPI, artinya ya bukan ini salah siapa-siapa, enggak, karena memang resiko COVID itu tinggi gitu, terutama nakes gitu. Nah, kalau kemarin sih dok, kalau kemarin ngobrol, sampai sekarang pun sering ngobrol dok. Jadi kita bikin grup bareng sama Pak Menteri, lalu diskusi banyak gitu ya. Ada yang bisa disampaikan, ide-ide baru, sekarang lagi penguatan tracing gitu-gitu deh pokoknya. Jadi kemarin pun habis meeting juga gitu, beberapa hari lalu. Jadi intinya ya ada nanti, intinya sih ya lagi banyak yang lagi akan dilakukan gitu. Cuman memang semua takes time. Kenapa? Ya kan ini PR 10 bulan ya. Gitu. Jadi ya oke lah, kita nggak ngebahas itu. Cuman maksud saya ini relate sekali dengan pedoman Kemenkes yang revisi kelima. Jadi ngomongin city value gitu ya. Ngomongin city value. Jadi memang ini kenapa isu ini menjadi yang sangat menarik gitu dok ya. Karena banyak betul orang yang masih berpaku dengan city value. Sebenarnya, Dokter Darwis, isolasi itu hari keberapa nih? Ini saya cerita ya, ini mungkin sebagai pertimbangan teman-teman juga. Saya ngejawab satu-satu DM itu agak ini, jadi biar saya aja. Jadi tanggal 8 itu saya periksa. 8, karena gejala itu hari Senin. Sebenarnya seminggu sebelumnya udah gejala, udah nggak enak badan. Tapi swabnya negatif, pertama. Swab negatif, mungkin saja memang pada saat itu gejalanya belum muncul atau memang pada masa inkubasi awal, mungkin. Yeah. Kemudian seminggu kemudian baru positif, CT value-nya 6. Masuk dalam CT value 6, keluhannya itu keluhan ringan jatuhnya ya, karena tidak ada pneumonia pada saat orang. Kemudian tanggal 9 saya isolasi, nggak enak, tidak mau makan, nyeri perut, dan sebagainya. Gejala-gejala tersebut kecuali sesak napas, alhamdulillah. Saturasi masih bagus, jadi setiap jam saya saturasi gitu ya, saturasi masih bagus. Karena memang ada ketakutan, karena saya melihat ada beberapa pasien COVID yang sudah saturasi sehingga perlu penanganan lebih lanjut gitu ya. Nah, membaik, kondisi sudah mau makan dikit-dikit lah ya. 1 minggu saya minta di swab ulang gitu ya. Swab ulang sebetulnya sih pedomannya minta ada yang 7 sampai dengan 10 hari sih evaluasi itu. Nah, CT value naik 17. Hari saya minta untuk isolasi mandiri. Karena pertimbangan saya isolasi di rumah sakit ada di rumah tergantung gejala. Sekali lagi tergantung gejala. Kalau misalnya ringan, ya tanpa gejala tambah ringan di rumah aja. Sedang dan berat baru di rumah sakit. Karena sedang itu butuh antibiotik intravena, ya takutnya ARDS tiba-tiba. Nah itu yang sering pasien itu, dok pokoknya saya tuh mau isolasi di rumah sakit sampai negatif gitu.
Saya juga bingung sampai negatif. Sedangkan orang-orang yang di belakang ibu ini atau bapak ini masih antri masuk isolasi gitu. Makanya pertimbangan saya, kenapa dok? Saya minta pulang dari PJP, saya pulang aja, saya isolasi di rumah aja. Saya udah bisa makan, aktivitas sudah bisa, artinya sudah bisa lah. Setelah itu saya evaluasi lagi, seminggu kemudian jadi 14 hari, CT value naik. Dan ini pulang 17, CT value naik jadi 22. Seminggu lagi saya evaluasi, 5 hari saya evaluasi, 22 naik ke 25. Terakhir hari Sabtu masih 29. Saya bingung ini, aduh. Sebetulnya saya lihat di penelitian itu, CT value hari keempat, PCR positif, tetapi kultur virus kan negatif, artinya kultur virus itu menandai bahwa dia viable atau tidak. Tapi memang saya pribadi juga, saya nggak udah ngomong ke pasien seperti itu, Bu. Saya beberapa kali ulangi pasien dalam kondisi masih PCR positif, tidak ada gejala, tapi nggak mau pulang. Saya bilang pulang, Bu, karena banyak pasien yang butuh ruang isolasi. Gitu loh. Jadi pertimbangan saya mau balikin. Jadi dirawat atau tidak tergantung gejala. Kalau gejala sudah baik, pulang gitu loh. Pulang, silakan pulang. Dok, nanti penularan di rumah. Ya harus tertib gitu loh, harus di rumah sendiri, silakan. Kalau memang mau swab lagi, ya nggak masalah di swab lagi misalnya. Tapi tetap 14 hari ke depan harus isolasi di rumah mandiri, karena seperti itu. Tapi ya saya juga mengalami, aduh, saya mau kontak sama orang lain juga saya agak ngerasa takut. Saya tahu sih ini, saya nggak menular, tapi ternyata menular gitu kan. Ya, itu yang saya takutin sih. Nah, terakhir CT value saya 29, alhamdulillah, tanpa gejala. Mungkin yang agak pernah ini mungkin sakit kepala aja sih, kadang sakit kepala, kadang enggak. Yang mana sakit kepala kan banyak etiologinya gitu kan. Nah, itulah. Itu yang ini. Betul, Dok. Nah, ini, Dok, menariknya gini, Dok. Jadi, ini relate dan penting untuk kondisi rumah sakit yang sedang penuh, Dok. Jadi, ada banyak banget hal yang saya kita bicarain gitu, cuma bingung nih apa yang pertama ngomongin pelepasan isolasi dulu deh, Dok. Dokter sekarang di rumah berarti? Di rumah sendiri, Dok, ya? Yes. Jadi memang betul, Dok. Jadi ini kepada hadirin yang terhormat gitu, yang baru gabung dan mungkin belum paham konteksnya. Jadi dulu orang positif COVID nih, mau dia gejala ringan, sedang, berat gitu, pokoknya ditunggu sampai negatif baru lepas isolasi. Mau isolasi mandiri, mau di rumah sakit, pokoknya sampai negatif nih. Jadi kan diagnosisnya pakai PCR, positif, ada kuman gitu kan katanya. Nah, setelah revisi yang kelima, pedoman itu, pertengahan Juli, itu orang nih, dilepas nih setelah diisolasi, itu tidak semuanya butuh PCR, nunggu PCR-nya negatif gitu. Jadi misalnya orang yang tanpa gejala, itu bisa 10 hari. Jadi kalau orang misalnya dicek tanggal 1 Desember, positif COVID nih, dia ngambil sampel tanggal 1 Desember. Dan dia benar-benar nggak ada gejala ya, sama sekali nggak ada gejala. Jadi OTG orang tanpa gejala. Itu hari ke-10, itu udah bisa lepas, ya hari ke-11 lah. Jadi tanggal 11 Desember itu udah bisa lepas. Seperti orang biasa gitu. Kalau di gejalanya misalnya, ada gejalanya, itu misalnya gejalanya tadi tanggal 1 ya, dia terdiagnosis COVID-19. Lalu dia bergejala sampai 5 hari doang nih. Nah, itu berarti di 10 hari isolasi plus 3. Kira-kira tanggal 14 juga tuh. Jika betul-betul gejalanya udah mulai berkurang jauh dan tidak ada demam dalam waktu 24 jam kalau CDC bilangnya gitu. Kalau dia gejalanya, gimana dong kalau gejalanya lebih dari 10 hari? Ya, kalau misalnya dia gejalanya 2 minggu, misalnya 14 hari. Ya udah, 14 hari, ketika hari ke-15 benar-benar nggak ada gejala nih, tambah lagi 3 hari. Tambah lagi 3 hari, baru tuh. Jadi ntar ada dokter kan kalau dia gejala sedang gitu, atau bergejala kan ada dokter yang memantau. Artinya konsultasi dokter itu penting dan krusial di sini gitu. Lalu bagaimana dok yang severe? Nah, kalau kondisi yang berat, memang disarankan, misalnya dia sebelumnya masuk ICU, ya kan tanggal 1, terus perburukan 3 hari kemudian, berat gitu, terus kemudian masuk ICU 10 hari gitu, kemudian sebulan gitu di ICU misalnya gitu ya, kan yang berat nih ceritanya. Dilalah takdirnya bagus nih, ya kan, takdirnya bagus, sembuh lagi pulih. Kan banyak tuh, Pak Menteri Budi Karya, banyak yang udah pakai ventilator tuh, pulih tuh banyak. Dokter Ulul gitu, SPOG, banyak gitu. Jadi maksudnya ya alhamdulillah gitu ya, bagus pulih gitu. Nah itu ceritanya, apakah ditambah gitu ya, ditambah 4 hari, tapi sebaiknya yang seperti itu dicek PCR sampai negatif, kalau emang berat. Nah, terus ditanya, apakah aman dok? Alasannya apa sih tuh kayak gitu? Pertama,
Kenapa? Karena ceritanya nih, kalau PCR doang, itu kita nggak bisa ngelihat dia infeksius atau enggak. PCR itu cuma ngelihat fragmen kuman. Jadi itu cuma ngelihat nih bagian ini kuman, dilihat tuh ditangkap sama PCR, kakinya misalnya, kepalanya gitu kan, S tuh spike ya, tanduknya doang, atau kapsid itu tuh ininya doang ya, cangkangnya doang gitu misalnya. Kalau kura-kura nih nggak tahu nih kura-kuranya hidup apa enggak nih, gigit apa enggak itu nggak tahu. Jadi cuma cangkangnya doang misalnya, atau cuma jejak-jejaknya doang gitu. Jadi nggak jelas. Makanya butuh dikultur. Tadi kan Dr. Darus bilang kultur. Kultur ini itu ditanam gitu di suatu media gitu. Apakah tumbuh? Jadi kayak ada bibit nih, bibit bawang. Ya bibitnya doang belum tentu bisa nularin, makanya ditanam gitu. Itu maksudnya kultur. Ketika dia tumbuh, artinya kemungkinan besar itu nularin gitu. Nah, ada penelitiannya setelah sekian hari, ketika dia nggak bergejala, itu hari ke-8, 9 tuh udah mulai kulturnya tuh negatif. Sama ketika orang misalnya bergejala, tapi dia lepas gejala, itu kulturnya juga negatif. Jadi ternyata menurut sains gitu, itu begitu. Itu CDC udah ngutip itu udah lama juga gitu, WHO juga udah lama. Nah, kenapa begitu? Karena ya tadi belum tentu nularin. Yang kedua, biar PCR nih jatah pemeriksaan PCR kan terbatas. Itu dialokasikan daripada untuk orang-orang yang nunggu pulang gitu ya. Karena udah terbukti tidak menularkan, bukan tidak menularkan ya, sangat kecil resiko penularan. Jadi ada ya, kita nggak bisa di dunia kedokteran itu bukan hitam putih ya. Very very little gitu. Katanya sih minimal banget resiko penularan jika memang kulturnya udah negatif. Tapi kata-katanya dok, saya baca lagi guideline WHO tuh kemarin tuh. Walaupun dia kultur negatif, tapi mungkin saja ada, tapi kecil resikonya gitu. Tidak ada yang bisa memastikan 100%, tapi resikonya kecil. Nah, lalu bagaimana selain itu alasannya adalah jadi gini, ada juga kenyataan orang yang udah dilepas isolasi, terus dia positif lagi kemudian hari. Tapi dia nggak bergejala, padahal itu cuma bangke si virusnya doang. Artinya, bangke sama kayak tadi. Artinya, nanti kredibilitas PCR-nya kan dipertanyakan masyarakat umum. Itulah kenapa WHO merubah ya, benar-benar merubah total guideline itu. Itulah kenapa nggak ditunggu sampai negatif, karena memang terbukti tidak menularkan gitu. Nah, selain itu juga, ini penting dok, untuk lagi penuh-penuhnya ini penting gitu. Kenapa? Nomor satu, supaya jadi orang betul kata dokter Darwis, ibu saatnya pulang gitu. Jadi nggak usah terlalu. Kalau memang misalnya nih takut nih, saya takut ya sudah. Kondisi kegawatannya atau kondisi fase kritisnya itu fase akunnya itu udah lewat sebenarnya. Secara teori pun boleh dilepas gitu ya. Silakan pulang. Oke, lalu gimana dok? Boleh nggak dok serumah? Ya misalnya kalau emang masih takut, kalau emang masih secara sains tidak menularkan. Tapi boleh nggak dok kalau masih isoman? Ya boleh. Boleh aja gitu, nggak ada yang larang. Isoman boleh. Isoman itu kan bisa lihat sendiri di kamar. Kalau misalnya rumahnya memungkinkan, sendiri di kamar gitu. Jadi udah pulang isolasi, sendiri di kamar nih, tambah lagi udah seminggu isolasi mandiri. Nggak apa-apa. Apalagi misalnya kondisinya berat gitu ya. Sebelumnya berat gitu maksudnya. Ya boleh isolasi mandiri di kamar gitu. Atau misalnya ngekos kayak, atau bukan ngekos, misalnya kalau dia tinggal di kos-kosan ya jangan keluar-keluar dulu. Kalau dia punya rumahnya besar ya tinggal, atau bukan besar ya, mampulah untuk dibedakan ya nggak apa-apa misalnya. Jangan deket-deket anak dulu, jangan deket-deket istri, jangan deket-deket suami, jangan deket-deket bapak, ibu, kakek, nenek gitu ya. Dipakai masker dulu, jangan berbaur biasa dulu misalnya kalau emang takut seminggu, misalnya gitu. Jadi kayak gitu. Maksud saya jangan misleading gitu. Karena begini dok, banyak juga orang yang ngecek 2 kali PCR. Makanya CDC tidak menyarankan untuk ngecek PCR selama 3 bulan terakhir pasca dia COVID. Itu nggak perlu dicek, CDC nyaraninnya gitu. Itulah kenapa kalau algoritma CDC nih, panduannya dia bilang itu berdasarkan symptom base aja dok, symptom base. Jadi berdasarkan gejala. Kalau memang klinisnya dirasa udah bagus ya udah gitu. Nah, nanti masuk ke long COVID. Jadi kapan nih kalau disebut long COVID? Ya itu nanti dulu dok. Kita bahas CT-nya dulu dok. Dan saya cek lagi dok di CDC hari ini, saya cek lagi kemarin sama Dr. Dika saya bahas. Sekarang saya lihat lagi tanggal 3 Desember update terbarunya. Jadi dia belum update lagi. CT value tidak digunakan untuk menentukan seseorang ini infeksius atau tidak pasca dia terdiagnosis gitu. CT value digunakan untuk diagnosis ya, hanya untuk mendiagnosis gitu. Tapi CT value atau PCR tidak digunakan untuk menentukan seseorang ini menular atau tidak. Karena banyak loh yang nanya, dok CT value saya 29 gimana? Dok CT value saya 35 gimana dok? Apakah masih menularkan? Awalnya memang
Awalnya memang kan belum ada statement itu. Tapi setelah CDC berstatement seperti itu, ya saya kutip aja. Ini kan CDC yang ngomong ahlinya gitu. Artinya, CT value tidak dipakai untuk menentukan seseorang ini, dan PCR ya, apakah masih menularkan atau tidak gitu. Tapi, kapan kita boleh mengecek lagi ya seseorang misalnya udah COVID, boleh nih dicek lagi kapan nih? Ketika dia ada curiga reinfeksi atau infeksi berulang. Kapan itu? Ketika dia ada demam dalam waktu 24 jam. Jadi 24 jam terakhir dia demam nih, atau ada peningkatan gejala yang signifikan. Misalnya tiba-tiba dia sesak, tiba-tiba dia kok apa gitu misalnya yang agak ini gitu ya, sesak sih terutama sesak ya karena gejala nafas gitu. Atau dia lemesnya kok makin hebat gitu. Ada kondisi akut tuh kondisi cepat ya. Bukan akut itu bukannya gawat, bukan. Akut itu kondisi cepat. 3 minggu pertama misalnya, seminggu pertama itu kondisi cepat. Lawannya kronik itu 3 minggu lebih gitu. Karena orang sering salah nih dok, akut sama kronik gitu. Akut itu kondisi cepat gitu. Jadi ada kondisi cepat begitu, itu boleh kita ulang. Dan ditambah lagi jika ada kontak erat lagi gitu. Ini ada dok, kolega saya itu ada. Jadi dia sakit COVID tapi OTG. Habis itu dia dilepas nih sebulan yang lalu. Habis itu dia dicek lagi dok. Ya dicek lagi karena ada keluarganya yang memang sakit COVID gitu dan meninggal lagi. Akhirnya dia positif gitu dan dia bergejala. Nah ini kemungkinan adalah kasus reinfeksi. Jadi harus bisa dibedakan gitu. Dan ini klinis banget artinya harus konsultasi dokter. Ini juga pesan buat kantor dok, penting dok. Kenapa? Karena saya ya sering ya gitu ngobrol sama BUMN di mana. Jadi ini kan belum negatif, nggak boleh masuk. Ya nggak gitu. Kalau gitu nggak akan masuk. Itu kan apalagi tenaga kesehatan ya. Itu akan kehilangan sumber daya manusia gitu ya. Kalau misalnya, oh gimana dok, masih positif, apakah boleh kerja? Ya boleh. Asal tadi waktunya udah udah lewat ya, fase waktunya tuh udah terpenuhi, konsultasi sama dokter yang merawat. Dan jangan deket-deket juga di kantor, datang aja di kantor misalnya. Tapi ya kalau emang takut nih ya udah diem aja pakai masker gitu, jangan berbaur dulu, jangan nongkrong dulu di kafe dan lain-lain. Itu sih poin pentingnya dari ini. Ada yang nanya ini, hello dokter, ini bahas apa ya? Ini kita bahas tentang long COVID dan juga COVID, kemudian tadi ya CT value, kemudian apakah perlu PCR dilakukan pemeriksaan setelah dirawat isolasi 10/3 pada gejala yang ringan dan dan gejala tanpa gejala ya, itu yang akan kita bahas. Tapi tadi sudah dijelaskan ya dokter Fajri ya, jadi intinya city value itu adalah bukan untuk menentukan bahwa dia sembuh atau enggak, semakin membaik atau tidak kan ya. Karena pemeriksaan yang saya lihat di beberapa teori itu city value kan cycle time, di mana ketika dia bisa cuma 6 kali, artinya 6 kali aja si virus itu sudah terdeteksi gitu, si putaran PCR itu. Artinya tinggi banget nih kadarnya gitu loh. Tapi belum tentu virus itu semuanya viable atau enggak, hidup atau mati gitu. Kekurangan PCR yang saya baca itu memang dia tidak bisa mendeteksi virus yang hidup atau yang tidak hidup, sama seperti bawang. Ada bawang nih, bibit bawang, bibit bawang. Ada yang hidup, ada yang enggak. Mungkin bawangnya udah hilang gitu. Tinggal siung-siung yang sedikit gitu loh. Nah, sehingga tadi memang, tapi yang jadi masalah gini Dr. Fajri ya. Evidence base kita itu sangat dinamis. Artinya gini, apakah menjamin ketika CDC ngomong seperti ini, ternyata city value tidak jadi jaminan. Nanti jangan salah, nanti keluar rilis lagi ternyata jadi bahwa seperti ini. Nah, yang ditakutkan masalah ini adalah dokter. Biasanya saya ditanya gini, Bu, Ibu masih positif. Ini nih seperti ini, tinggal bangkai-bangkainya aja positif, tapi Ibu udah 14 hari. Di rumah saya udah bisa sama masyarakat belum? Mau Ibu mau positif, mau negatif, tetap 3M, saya bilang gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah gini, kalau sama keluarga gimana dok? Saya kan nggak mungkin, saya di rumah itu nggak kontak sama keluarga dan sebagainya. Dia tetap pakai masker, dia bilang, saya ngambil tengahnya, tetap pakai masker sampai dengan 14 hari ke depan. Perlu PCR lagi nggak? Saya bilang, PCR itu ya kalau memang mau, kalau pakai mandiri ya silahkan aja Bu. Tapi kalau misalnya hasilnya nanti jadi bingung Ibu kan, seperti itu. Nah, banyak dokter bisa menjamin nggak bahwa ini nggak nular. Tapi sampai saya tanya gini, dokter bisa mau tanggung jawab nggak ketika saya ini menularkan keluarga saya, gitu kan? Nah, ada solusi nggak kira-kira? Ya betul dok, saya sepakat sekali dengan statement Dr. Darwis tadi bahwa
satu bukti itu bisa berubah gitu. Bisa aja nih kan itu dia kemarin updatean tanggal 3 Desember apa ya kalau nggak salah ya. Bisa aja bulan depan Januari atau Februari berubah kan nggak ada yang tahu. Pokoknya detik ini kita ngomong detik ini ya. Detik ini buktinya tuh begitu. Nah, yang kedua, betul gitu, jangan sampai misleading bahwa ya udah yang penting tetap pakai masker dan lain-lain karena dia bisa. Apakah mungkin betul kan terus apakah jangan masih bisa nularin ya, makanya tadi betul kalau mau isolasi mandiri ditambah lah seminggu, kalau terus tadi bilang 2 minggu ya that's fine gitu, nggak masalah jika emang itu memungkinkan. Lalu gimana dokter jadi gimana nih, nggak jelas nih bolak-balik. Iya, menurut evidence terkini atau bukti terkini tidak menularkan gitu, tapi kalau emang khawatir, ya sudah isolasi mandiri tambahan. Atau kalaupun misalnya mau kerja, mau aktivitas, tetap 3M, pakai masker, jaga jarak. Kalau lagi rapat, dia post COVID masih takut dalam waktu 3 hari harus rapat. Ya udah, buka jendelanya, jangan deket-deket, udah. Jadi memang itu menjadi kebiasaan sehari-hari gitu. Nah, saya tadi mau nerangin ini dok, CT value biar pada paham dok CT value. Jadi CT value itu gini, pokoknya berapa banyak yang paling CT value. CT value itu banyaknya kuman. Gampangnya gini, CT value itu artinya seberapa banyak kuman yang ada di tenggorokan doang. Jadi jadi kalau dia ngambil usapannya dari tenggorokan, ya udah berapa banyak kuman yang ada di tenggorokan, yang ada di sampel itu. Kalau dia ngambilnya dari paru di bawah sini nih, ya, jadi kan ada paru tuh, namanya BAL, bronchoalveolar lavage, itu cairan dimasukin, terus disedot nih dari sini nih, dilihat tuh. Nah itu berarti kumannya dari yang ada di paru bawah sini. Kalau misalnya sediaannya dari anus, kan ada juga tuh dok, feses, diambil terus dilihat nih kumannya, berarti sediaannya. Jadi CT value itu menandakan banyaknya kuman pada sampel. Sampelnya apa? Tergantung. Kalau liur, yang liur berarti misalnya. Yang lazim dipakai, yang banyak dipakai itu orofaring atau mulut, atau naso hidung gitu, hidung belakang, dinding belakang gitu. Nah, bagaimana interpretasinya? Semakin tinggi CT value, jumlah kumannya sedikit. Semakin rendah CT value, jumlah kumannya banyak. Apaan sih maksudnya dok? Maksudnya gini, ibarat kata nih, ini resolusi kamera deh yang paling gampang. Ya udah, kalau itu gambarnya udah gede, ya kan, nggak perlu kita zoom lagi. Jadi CT value ini kayak zoom dalam memproyeksikan suatu gambar gitu. Kalau misalnya gambarnya udah gede, kameranya udah jelas, ya udah nggak usah kita zoom lagi. Makanya udah jelas kan gitu. Sama gitu, CT value-nya makin rendah ya kita nggak usah zoom, berarti udah jelas, makanya kumannya udah banyak gitu. Kalau misalnya CT value-nya besar, ya kita harus zoom terus nih, makanya kumannya sedikit, makanya kita harus perjelas lagi. Itulah gampangnya deh, itu gampangnya. Jadi CT value itu menandakan, tapi jangan misleading. Ada dok, misleadingnya begini dok, ada orang kemarin, misalnya viral juga dok, yang nonton banyak banget. Gimana caranya biar CT value-nya tinggi pas lagi dia swab? Kumur-kumur air garam atau kumur-kumur povidone iodin itu salah, atau ini itu bagus untuk ya boleh aja, terapi itu boleh aja, tapi jangan pas mau tes. Kalau mau tes nanti false negatif atau negatif palsu. Kenapa? Dia berusaha negatif. Wah, ada kumur-kumur, ya kan ini cuma sininya doang guys, sampel di sininya doang, tapi kan di sininya masih ada. Kalau dia sakit beneran di paru-parunya kan masih ada. Artinya memang kenapa nggak boleh terpaku di situ ya karena itu gitu. Itu dulu sih dok. Nah sekarang apa nih cara ngebedainnya? Apakah seseorang ini kondisi COVID akut gitu ya? Atau ini memang long hauler? Nah masuk nih, long hauler tuh gini dok. Jadi masuk deh, soalnya udah setengah jam. Jadi biar move on kita temanya. Nanti kita buka pertanyaan di akhir. Jadi ada spektrum klinis dok. Spektrum klinis COVID ini ternyata itu dampaknya cukup panjang. Pertama dok, ada paper yang bilang sepertiganya itu karena manifestasinya di jantung. Ada yang bilang salah satu paper ada yang bilang sepertiga, ada yang bilang 40%. Orang yang sakit COVID nih, terutama sedang ke arah berat ya, itu ada gangguan di jantung, gangguan pompanya, misalnya bahasa keren itu myokarditis. Itu besar angkanya itu dok, karena ini memang directly invasion of the myocardial cell gitu, dan endotel juga kan gitu. Jadi itu bisa tuh. Jadi setelah itu orang-orang akan sesek atau fungsi jantungnya melemah, terutama orang-orang yang punya komorbid. Misalnya orang sakit DM. Sakit DM itu sebelum dia bergejala sakit jantung dan lain, itu tuh memang dia ada perubahan kardiomiopatinya.
Jadi namanya kardiomiopati diabetes gitu. Misalnya ya gitulah, endotelnya sel pembuluh darahnya mengeras, itu ada deh perubahannya, apalagi kena COVID gitu. Jadi itu memang ada long hauler itu. Itu di jantung. Bagaimana yang di otak? Yang di otak ada dok, namanya brain fog, ada namanya chronic fatigue syndrome, macam-macam deh pokoknya. Intinya mah sekarang teman-teman kalau ada yang post covid masih ngerasa lemas, ya mungkin aja itu chronic fatigue syndrome. Jadi lemas aja bawaannya. Ada surveinya dalam waktu 3 bulan terakhir, ada sekian persen itu merasakan itu. Saya lupa angkanya, 30% atau 20% gitu. Cukup besar angkanya. Terus ada lagi, selain itu pegel-pegel udah, lemes-lemes udah. Hidungnya, nah yang lagi rame itu dibahas tadi di kawal covid itu di repost. Saya sering juga nemuin. Jadi terjadi kan orang COVID ini anosmia. Anosmia ini hidungnya tidak membau, jadi nggak bisa membau kalau makan rendang, kecium bau rendangnya gitu. Nah itu kan sebenarnya kan infeksinya, infeksinya itu menyerang sel sustentakular namanya, yang ada di persarafan olfaktorius ya di sini nih. Jadi ini memang, jadi selnya itu meradang di situ. Itu udah orang Harvard, orang mana yang pernah publikasi ya? Di situ, itulah kenapa butuh text time, butuh waktu. Dokter THT pasti nyaranin harus ini, harus itu, harus ini. Tapi ada juga yang tetap sama sampai sekian 2 bulan tuh masih begitu. Ada juga gitu. Ya itu namanya gejala sisa COVID. Itulah kenapa yang bikin COVID berbahaya tuh ya di situ. Lidah, ada juga yang agesia dok, lidahnya juga begitu, masih sama. Lidahnya jadi bermasalah. Yang mengerikan dok, yang mengerikan itu ada yang long hauler itu berat ya, saya baca di Amerika. Jadi dia petugas medis, saya lupa petugas CT scan kayaknya deh. Terus dia kena karena emang petugas medis kan dia resikonya tinggi. Nah kasihannya itu adalah berat gejalanya. Gejalanya berarti gimana? Seseknya berat, kayaknya jantungnya berat sama parunya berat. Jadi pada orang-orang yang post COVID, terutama yang gejalanya, ini angkanya beda-beda dok. Katanya sih ada satu paper yang bilang, ketika di gejalanya mild atau ringan, mungkin long haulernya lebih banyak dibandingkan gejalanya yang sedang menuju berat. Ada satu paper yang bilang gitu, tadi saya baca tuh. Karena reaksi imunnya itu nggak clear. Ketika dia sakit, ringan, imunnya tuh nggak bagus bunuh kumannya. Makanya sisanya masih ada gitu. Katanya ya, salah satu paper tuh bilangnya gitu. Saya nggak screenshot sih. Terus, apa dampaknya? Dampaknya apa? Pada orang yang tadi nih saya ceritain, itu bolak-balik ke rumah sakit dok. Sesek lagi, rawat lagi, sesek lagi, rawat lagi, sesek lagi, rawat lagi. Nah, ini yang menarik di sini. Bedainnya gimana? Sebenarnya orang ini COVID positif lagi atau hanya gejala sisa? Ini dok yang susah. Ada satu kasus menarik dok. Jadi saya dapat di NEJM. Entah kenapa saya sering baca-baca memang. Cuma ini menarik banget kasusnya. Jadi orang ini menderita imunodefisiensi dok. Nih ya, tanggal 3 Desember nih. Persistence and evolution of SARS-CoV-2 in immunocompromised host. Ya. Ini ya. Ini ngebahas itu. Jadi tanggal 3 Desember publikasi di NEJM. Intinya orang ini menderita autoimun, namanya antiphospholipid syndrome. Yang pengen saya bahas, ya APS gitu. Yang pengen saya bahas adalah, ternyata dok, kalau nggak salah orang ini, ya beliau ini menderita COVID itu 5 kali apa 4 kali gitu. Jadi beberapa kali, 5 kali masuk ke rumah sakit. Jadi sebelumnya dia sakit, sembuh sampai negatif. Lalu berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian, dia sesek lagi, atau dia misalnya selulitis, kok jadi berat selulitis itu infeksi pada kulit itu jadi berat. Terus dia sembuh, terus sakit lagi, ada lagi gejalanya, sampai 5 kali kalau nggak salah masuk rumah sakitnya. Jadi CT value-nya, banyak kumannya itu, ini ada grafiknya nih, menarik nih. Ada grafiknya, jadi CT value-nya itu, ya nggak bisa di-zoom. CT value-nya nih, CT value itu naik turun dok, kelihatan nggak? Naik turun, awalnya naik, rendah, naik turun. Jadi, wah ini kayaknya positif. Jadi kan berobat ke dokter. Ya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dan menariknya lagi dok, ternyata semakin seiring dia sering positif kayak gitu, susunan bahasa genetiknya berubah nih, susunan bahasa genetiknya nih. Ini kan bahasa genetiknya sampai 29.000. Ini bahasa genetiknya berubah, dia lihat tuh. Jadi dia ngeliat, jadi ini di sequence. Jadi kumannya berubah. Kumannya berubah dok. Perubahannya tuh bisa kelihatan sama dia, hebat banget. Artinya gini, artinya nomor 1, ketika seseorang sakit COVID, bisa aja dia kena kuman yang berbeda. Makanya, walaupun sembuh dari COVID, harus 3M. Itu poinnya. Yang kedua, sulit untuk membedakan orang ini atau beliau ini adalah virus yang sama atau virus yang berbeda. Itu harus bisa dibedakan. Bedanya gimana? Ya dengan sequence ini. Jadi kalau kita digigit anjing, saya sering bilang ya, digigit anjing,
Untuk yang pertama kali digigit anjing herder. Nah, ketika sakit yang kedua nih, sama-sama anjing nih, sama-sama COVID nih. Tapi jenis anjingnya apa nih? Anjing herder juga, apa jangan-jangan Doberman ya kan? Orang yang berbeda gitu, atau anjing yang berbeda. Itu bedanya pakai sequence tadi tuh. Bahasa genetiknya kan sampai 30.000 tuh RNA-nya tuh. Dilihat tuh susunannya beda apa enggak. Kalau ini sih dia bilang mutasi. Jadi kuman yang sama di mutasi berubah gitu. Nah, maksud saya, Oke. ya, jadi kan kita nggak tahu gitu. Maksud saya, konsul sama dokter. Itulah, bisa aja kan, nanti kan dilihat dinamikanya nih. Kalau misalnya dia parunya, ronsennya, oke lah, kita nggak mungkin nggak sampai kayak gini ya kalau di Indonesia ya. Tapi setidaknya nanti dilihat gejala klinisnya. Apakah peningkatan parunya nih, misalnya lihat nih yang pertama terakhir udah mau pulang begini, gambaran bercaknya sekian persen. Lalu dia sakit lagi 2 minggu lagi atau sebulan lagi, bercaknya tambah banyak misalnya. Itu dokter yang akan memutuskan itu. Pada intinya, COVID bisa terjadi beberapa kali. Kemudian hati-hati juga, apalagi orang punya komorbid. Beliau ini punya imunokompromis atau gangguan sistem imun. Jadi namanya autoimun gitu. Hati-hati betul pada populasi itu. Ini berkali-kali kasihan banget gitu. Dan saya nggak kebayang dampak long haulernya. Nah, bagaimana cara membedakannya orang ini reinfeksi seperti ini atau dia long hauler? Ini yang masih butuh kejelian klinis. Inilah dokter, bedanya dokter sama kan dokter ngobatin langsung gitu kan, bedanya sama misalnya cuma baca paper doang atau apa. Inilah bedanya dokter, karena dia terjun langsung melihat kondisi nyata. Bagaimana dok, karena ada juga dok, jangan-jangan dicek PCR, wah ya positif lagi nih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada yang namanya immune evasion, jadi sistem imunnya nggak bagus untuk clearance-nya, sehingga harusnya kuman ini hilang total pasca dia COVID. Tapi dia lagi capek atau lagi apa, imunnya nggak bagus nih membunuh kumannya nih. Kan imun itu ada yang di mukosa ya, di sini langsung. Ada yang di sistem, wah macam-macam kalau kita ngomongin imun. Itu nggak bagus tuh, clearance kumannya tuh. Alhasil apa? Ya alhasil dia bisa aja positif lagi PCR-nya, walaupun dia nggak bergejala gitu. Jadi memang critical point, susah membedakannya. Bagaimana sudut pandang internis asik? Baik, terima kasih. Ini waktunya berjalan terus ya Dokter Fajri. Ini udah mau 40 menit ternyata. Nggak kerasa. Tapi kita bahas-bahas pertanyaan nih beberapa. Ada 2 pertanyaan mungkin ya. Pertama, Dok, alat deteksi COVID Genus dari alma mater kita nih, dari UGM. 1, gimana mekanisme kerjanya? Yang kedua, nah ini ada pengalaman nih dari Ida Hartawan. Beliau ini penyintas COVID, sampai 8 kali hasil berubah-ubah. Pertama dan kedua positif. Ketiga negatif, keempat positif, kelima negatif, keenam positif, ketujuh dan 8 negatif. Itu bagaimana dok? Gejalanya ringan katanya. Ini Ida Hartawan. Oh iya ya. Tapi tergantung, ada klinisnya nggak? Kalau misalnya, ini kan dia cuma ngomongin PCR-nya doang. Coba ditambahin datanya dong. Apakah Anda ada batuk akut? Apakah misalnya gini, batuk akut tuh sebelumnya nih diisolasi 2 minggu batuknya berkurang. Tiba-tiba sebulan kemudian batuk tuh tambah hebat, dahaknya makin kental, ya kan? Terus demam muncul, kok makin sesak. Ya itu infeksi akut. Kalau itu positif lagi tuh kemungkinan ya entah itu reinfeksi atau kambuh lagi, apapun itu harus diisolasi dan diobatin lagi gitu. Tergantung konteks klinisnya gimana. Nah ini konteks klinisnya gimana nih Pak? Makanya tambahin ya, kalau mau dijawab harus ditambahin. Kalau dia nggak ada, ya udah nggak usah dianggap. Misalnya nih 2 minggu lepas, terus dia positif negatif kayak gitu, nggak ada gejala sama sekali, kayak biasa aja gitu. Atau gejalanya cuma anosmia doang, tapi nggak ada perubahan. Benar-benar anosmia doang nih, sampai nih nggak ada berkurang. Ya itu kita nggak bisa bilang itu. Ini dok, kan nggak ada perubahan gejala klinis. Kecuali misalnya tiba-tiba mahnya atau mencretnya hebat. Ada dok yang kayak gitu, dok saya pernah dapet orang di lab tapi bentuknya mencret, jadi tiba-tiba dia post covid dia mencret, sesaknya nggak terlalu tapi ada demam kan, mencret biasanya demam kan, ini mencret demam nih, ya udah di swab aja lagi positif. Nah, itu kemungkinan besar, apalagi ada informasi kontak erat, ya udah kemungkinan besar itu terinfeksi lagi gitu. Apalagi terus ini Genus pikiran UGM. Waduh ini Genus sebenarnya sih di luar konteks sih dok, di luar konteks. Kalau saya nomor 1 saya mendukung dok, apapun penemuan, apalagi ini karya anak bangsa. Ini kan guru-guru saya kan dokter Dian, dokter yang di PSD di Belanda itu kan, dokter mikrobio itu juga Pak Syafudin Hakim, itu kan juga guru-guru saya gitu. Kita mendukung gitu. Ya kalau kemarin memang sudah di ACC oleh uji izin edar ya alhamdulillah bagus gitu. Cuman memang kan kita kan sebagai user tetap menunggu di mana nih posisinya nih di dalam guideline gitu. Karena kan kemarin juga ya clinical aplikasinya itu
bagaimana gitu? Apakah kayak rapid swab antigen misalnya, itu kan belum ada guideline Kemenkes, guideline WHO, CDC udah ada, tapi Kemenkes belum ada. Ya sama nih Genos bagaimana. Jadi kalau saya sih tetap menunggu bagaimana nih pedoman dalam guideline. Karena kan kita kan negara hukum, kerja juga pakai hukum. Jadi apapun itu ya tetap kita tunggu landasan hukum untuk pemakaian di level teknisnya bagaimana. Dan hati-hati juga dalam pemakaian Genos itu ada false negatifnya juga, Dok. Jadi false positif. Misalnya pada orang-orang yang misalnya bukan makan durian ya, makan durian, rokok dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi, kan dia pakai volatile komponen. Jadi dia ngecek itu pakai orang COVID itu katanya komponen ininya beda gitu. Ini tuh bisa false positif atau positif palsu. Makanya ada protokol itu, selain kapan makainya, gimana cara makainya itu harus jelas dan dipublikasikan secara luas supaya misalnya nih sekian jam orang nih sebelum cek itu berhenti ngerokok dulu, berhenti makan dulu, nggak boleh makan apa, nggak boleh makan apa, itu harus jelas supaya nanti hasilnya itu tidak membingungkan. Nanti kalau positif palsu, chaos, orang bingung. Kayaknya kita jangan bahas itu, Dok. Maksudnya ini kan temanya long COVID. Ya, terlalu banyak. Oke. Ini juga ada yang pertanyaan dasar banget ya dari Anggra ini, Ezi. Untuk deteksi COVID yang lebih akurat selain PCR, antara serologi dan rapid antigen mana yang proper, Dok? Kira-kira ini sebenarnya udah banyak banget tulisan nih. Singkat aja, Dokter Fajri. Wah, kalau PCR, nomor 1 PCR. Tetap nomor 1 PCR. Nomor 2 baru rapid antigen. Nomor 3 baru serologi atau antibody. Penjelasannya apa udah banyak banget berjam-jam tuh di video di bawah, tinggal ditonton ulang ya. Sebenarnya PCR itu intinya gini, rapid antigen itu kan untuk protein gitu. Bagus di awal-awal aja. Kalau antibody itu kan 1 minggu baru muncul gitu. Ada pengalaman saya sendiri ya, Dokter Fajri ya. Jadi cerita buat teman-teman juga. Karena keingintahuan saya, apakah saya sudah terbentuk antibody atau belum. Jadi pasca 7 hari isolasi, kemudian hari ke-10, saya tuh mencoba untuk rapid antibody. Saya lakukan rapid antibody, yang muncul tuh IgM, yang saya share gitu. Kalau saya muncul baru IgM ya udah saya seperti ini. Jadi pas hari hari Selasa Rabu saya isolasi. Hari Jumat berikutnya, jadi Selasa ya, Rabu saya pulang, Rabu, Kamis, Jumat saya melakukan tes rapid test. Ternyata yang muncul baru IgM. Yang muncul baru IgM loh. Teorinya kan kalau sudah minggu ke-14 itu ya, itu sudah muncul antibody IgG. Kemudian seiring sejalan dengan peningkatan CT value, apakah ini proses ini, kalau saya melihat proses saya ikuti ini memang perbaikannya ada, kemudian diikuti dengan linear dengan CT value yang semakin meningkat, gitu ya. Kemudian dengan antibody, mungkin saya besok akan cek antibody lagi, apakah IgG sudah muncul atau belum, gitu. Nah, ini related dengan tadi pertanyaan PCR, serologi, rapid antigen. Silakan komentar, Dokter Fajri. Itu related dengan pemberitaan saya. Sebenarnya kalau sesuai dengan teori, hampir sesuai dengan teori itu pemberitaan. Ya, jadi kalau misalnya betul, jadi kalau PCR itu dia, saya udah bahas ya, Dok. Ini Pak Anies Baswedan juga aneh juga tuh waktu itu. Beliau tanggal 25 PCR negatif, lalu tanggal 29 karena Pak Riza sebagai wakil gubernur itu positif COVID, beliau rapid swab antigen tapi negatif tanggal 29, tanggal 30 beliau swab PCR gitu. Kemudian tanggal 1 positif diumumin gitu kan. Itu juga membingungkan kok. Nah, itu kenapa saya udah jelasin di bawah. Banyak faktornya gitu. Banyak faktornya, makanya memang tidak semudah itu. PCR tetap nomor 1. PCR, dan kalau emang curiga kontak, ada kontaknya, ada gejalanya cukup berat, dia PCR-nya negatif, tetap wajib diulang. Kalau saya tetap wajib diulang. Teman saya, Dok, reinfeksi, dia diulang 3 kali, Dok. Jadi dia pernah sakit COVID dulu di karantina. Sekarang ini sakit lagi, demam lagi, ini itu lagi gitu kan, gejalanya akut lagi. Di swab pertama negatif, kan masih curiga nih, coba 2 kali, swab lagi, negatif. Masih demam, coba lagi yang ketiga, baru positif, di karantina lagi. Dia ada gejala demamnya, jelas gitu. Itu kemungkinan besar memang reinfeksi. Ya kalau nggak reinfeksi, apapun itu deh, pokoknya sakit lagi gitu. Itu juga penting gitu. Artinya memang konsultasikanlah sama ahli. Kalau mau tahu lebih detail, memang ya tadi tonton video di bawah, karena itu pembahasannya panjang. Intinya PCR itu paling bagus. Dia ngelihat rentang waktu paling lama. Antibody itu munculnya belakangan. Itu kayak tentara yang munculnya belakangan. Bisa 2 minggu kemudian tuh baru muncul. Dan kalau Cochrane bilang, seiring dengan meningkatnya waktu, nanti sensitivitas atau dia kemampuan menemukan, kemampuan positifnya itu akan baru meningkat nanti belakangan. Sebulan itu 90% baru nongol. Ya itu Cochrane ya, 95% ke atas tuh kalau dia udah sebulan.
Nah, kalau rapid antigen swab gimana? Di posisinya di mana, Dok? Ya dia bagus pada kondisi akut. Tapi lihat gejalanya gimana. Terus kalau bahasa keren namanya pretest probability. Jadi dicek nih, kemungkinan besar gede nggak nih, gejalanya khas nggak nih, patok mamosis nggak kalau dokter tuh istilahnya. Gejala khasnya itu anosmia sama AGC itu udah khas tuh kalau di guideline WHO tuh. Udah khas gitu, nggak bisa nyium itu udah khas. Ya kalau ada orang nggak bisa nyium, rapid swab antigen positif. Secara klinis itu udah positif. Tapi problemnya adalah ini di era reimbursement COVID ini tidak semudah itu. Kenapa? Karena tetap belum masuk ke dalam guideline Kemenkes yang baru, Dok. Jadi memang lagi direvisi nih. Dan proses itu tidak mudah. Itulah kenapa rapid swab antigen legitimasinya belum sekuat itu sekarang. Masih orang ya masih menunggu PCR. PCR positif dulu tetap harus dikonfirmasi. Kalau CDC bilang harus dikonfirmasi ulang. Jadi walaupun dia positif dikonfirmasi ulang pakai PCR. Kalau WHO bilang nggak apa-apa deh kalau dia udah jelas gejalanya ada kontak erat, apalagi ada kontak eratnya terus dia rapid swab antigen positif dengan kriteria akurasi rapid swab antigennya bagus di atas 90% lah, di atas 99% lah. Itu udah bisa kita bilang terkonfirmasi COVID-19. Ini bisa juga jadi solusi nih di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang terbatas PCR. Tapi ya tergantung lagi kan. Gimana nih konteksnya kan tergantung guideline. Indonesia belum mengadopsi itu sampai sejauh ini hari ini mungkin besok keluar. Tapi kalau pedomannya beberapa organisasi profesi kan PAPDI, PRKI kemarin kan juga ngeluarin tuh. Yang ada IDAI gitu-gitu ngeluarin kan. Itu udah masuk rapid swab antigen udah masuk ngikutin WHO. Tapi nanti untuk kepentingan reimbursement, kepentingan berbagai hal itu tetap menunggu guideline Kemenkes sepertinya karena kan landasan hukumnya di situ. Jadi ya gitulah. Oke. Ada pertanyaan nih dari Bunda Rasya Rafa. Jadi beliau ini sudah minum antivirus 8 hari di swab, kemudian negatif, tapi ini masih ngerasa capek, ngerasa kurang nafsu makan, pahit perut, gimana? Sebenarnya ini linear dengan kemarin yang saya bahas sama Dokter Ari. Hasilnya negatif, tapi muncul gejala-gejala seperti itu. Jadi mungkin bisa saya jawab. Ini bisa yang pertama swab negatif berapa kali? Kan diagnostik kan 2 kali. Jadi 2 kali dulu, kalau misalnya negatif, betul-betul negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika 2 kali udah negatif, tapi masih ada gejala-gejala seperti ini, coba. Mungkin ketakutan, mungkin secara psikis gitu. Psikis yang ngerasa bahwa ini jangan saya COVID, mau infeksi mau enggak, lihat tetap 3M. Pertama, kalau infeksi, lihat gejala. Kalau ringan, isolasi di rumah. Kalau misalnya memang positif atau negatif membuat kita itu tidak 3M, tetap 3M. Tetap 3M gitu, mau positif mau negatif tetap 3M. Karena saya negatif, saya baca postingan Dokter Adam ya, saya negatif, saya bisa berkumpul dong, belum tentu negatif bisa negatif palsu gitu. Mungkin ada tambahan Dokter Panji? Iya betul Dok, jadi ini banyak kemungkinannya. Bisa aja, ini kan sama kayak mirip, misalnya kasusnya mirip kayak artis ya, jadi ada salah satu artis, ini saya ulang juga sih kemarin live terakhir ya, dia karena isolasi kan positif COVID. Saya lupa deh positif pakai rapid swab antigen atau PCR. Pokoknya setelah baru 2 hari apa sehari gitu, itu negatif PCR-nya. Tapi belum rentang kan minimal 10 hari ya. Itu beliau tidak bergejala nih. Artis cukup terkenal kok. Terus akhirnya ya udah berkat minum obat ini saya cepat negatif. Menurut saya kemungkinan besar itu adalah negatif palsu, kemungkinan besar. Kemungkinan kecilnya adalah oke lah, let's say anggaplah itu betul negatif ya. Tapi tetap masih mungkin aja bisa menularkan karena kan itu masih dalam rentang 10 hari jadi nggak bisa. Nah kalau ditanya nih, lah saya 8 hari gimana Dok swab negatif? Betul, bisa aja tadi negatif palsu, harus diulang apalagi memang merasa ada gejala. Lalu misalnya nih, in case diulang nih ya kan 2 kali ini swabnya nih tetap negatif, diulang deh sampai 3 kali penasaran tetap negatif, lalu misalnya di ronsen lah semua, di CT scan normal nih semuanya, bisa jadi psikologinya gitu. Karena betul ini juga harus dipahami bahwa orang COVID ini 80% itu sebenarnya gejalanya ringan, yang berat itu sekian persen gitu, cuma 10% yang sedang, 2-5% itu yang berat sampai meninggal. Orang ketakutan karena dengar berita COVID-nya itu yang udah takut. Makanya saya selalu bilang sama orang yang nanya, Dok ini gimana? Tenang dulu, tenang. Mau Anda dalam kondisi ringan, sedang atau berat, kalau Anda panik, nggak tidur, nggak makan, nggak akan sembuh juga. Ujung-ujungnya tetap akan tambah berat juga. Kalau Anda nggak panik, setidaknya ada lebih baik kondisinya. Itu, jadi betul bahwa serangan psikosomatis,
Atau itu berat juga dok pada kondisi COVID ini. Memang betul adanya sesi ini tuh juga memberikan support gitu. Apalagi dokter Darwis pernah merasakan langsung. Jadi peer groupnya juga bisa mendapatkan dan bisa menerangkan juga kepada orang lain gitu. Jadi jangan setakut itu, tapi tetap waspada. Terus gimana yang dok tadi saya masih pas dirawat di RS kondisi malam makin ngedrop, dokter batuk nyesek sekali saat ke toilet sampai pikir ya kalau itu berat ya bu, maksudnya berarti kemungkinan itu ada perburukan kemungkinan, tapi saya tidak bisa kita nggak bisa dok ya, saya juga pribadi nggak bisa nilai itu. Kenapa ya, ibu ini cuma cerita pakai 3 kalimat gitu, artinya itu kan dokter yang meriksa gitu ya, maksudnya dia akan melihat nanti saturasinya gimana, parunya gimana, pemeriksaan fisiknya gimana nih. Ya, ada banyak pemeriksaan yang harus dilakukan yang kita nggak bisa cuma jawab dari tanya jawab kayak gini. Tapi nuansa yang bisa kita berikan adalah nuansa ketenangan dan kewaspadaan gitu. Dan kemungkinan atau positif palsu itu mungkin ada gitu. Itulah kenapa dok menariknya dok. Saya pernah, yang dulu saya ulang ya, saya pernah datang dok. Pasien datang demam 10 hari, bapak-bapak dengan hipertensi kalau nggak salah. Datang tensinya 180 tuh. Lemes doang dok, lemes gitu, lemes. Saya udah curiga nih, COVID kayaknya nih. Sudah bilang ada batuk beberapa hari kemudian gitu. Sebelumnya itu kalau nggak salah di swab nih, besoknya itu di swab negatif dok. Negatif. Saya udah curiga kan, ini kayaknya COVID nih. Saya swab nih ya kan. Saya rapid dulu. Saat itu namanya rapid test antibody. Saya rapid test nih, positif. Wah, COVID nih kayaknya. Maksudnya dari course of disease atau dari perjalanan penyakit itu udah kelihatan, sebagai klinisi kita udah bisa menilai gitu. Kayaknya COVID nih. Habis itu saya ulang lagi dok. Di swab dulu kan. Jadi rapid test positif, terus saya ulang pakai PCR. PCR negatif. Kan? PCR negatif juga. Tapi dengan perjalanan itu kita harus tetap nih, saya ulang dok. Nah nih, swab ulang betul, positif langsung terus kondisinya perburukan tuh. Jadi berarti kan sekitar hari ke-14-nya gitu, pasca dia demam atau nggak enak badannya itu, akhirnya masuk rumah sakit langsung meninggal 2 hari kemudian kayaknya. Segitunya emang. Jadi mau COVID itu ngerinya begitu. Jadi kita nggak tahu perjalanannya gimana. Kan kalau misalnya tadi di awal di swab pertama saya bilang udah ini negatif nih, udahlah pulang aja di rumah santai makan bakso aja gitu. Ya bisa, ya kalau masalah nyawa walau alam ya, kita kan manusia ya, nggak ada yang bisa, bukan Tuhan gitu yang bisa menentukan nyawa orang. Tapi setidaknya pertolongannya sudah tepat, dapat support oksigen, dapat support obat-obat yang lain, kalau dikurang cairan dia berikan cairan dan support yang lain, dan juga tidak menularkan gitu kan. Tahu dia COVID, seenggaknya kan tidak terus menularkan kepada orang banyak. Nanti kalau dia sesak di rumah datang sekeluarga, pijitin lah, inilah ngasih itu, terus sakit, terus maksudnya habis itu sesak, jadi sekeluarga, jadi kluster keluarga besar. Maksud saya, pemeriksaan alat itu ditentukan oleh dokter gitu, dan dokternya juga harus paham, sering update gitu, PCR itu gimana, prosesnya gimana nih. Jadi itu penting gitu. Saya lagi dokter Fajri, karena waktu kita udah mau 1 jam. Dok, izin bertanya, sudah sebulan masih ada gejala batuk namun jarang. Apakah itu termasuk belum bebas gejala? Nah ini nih, banyak banget pertanyaan seperti ini nih. Atau hanya perpanjangan gejala sisa post-COVID. Jadi ada beberapa ya. Saya tuh ngelihat teman-teman sejawat saya itu justru lebih stres loh kalau kena COVID dibandingkan masyarakat biasa. Masyarakat biasa tuh saturasi 93 masih ketawa-ketiwi gitu. Kalau tenaga kesehatan tuh gejala ringan aja, ya saya juga ngerasa sih, memang wah, CT6 lagi nih, banyak banget nih virus dalam tubuh, walaupun dari sini. Saya kira, udah gitu demam dan sebagainya nggak turun-turun, makanya saya memilih untuk isolasi. Minimal saya gejala akutnya tuh, kalau minta tolong, karena saya di rumah sendiri ya, saya minta isolasi di rumah sakit, karena saya di rumah sendirian, nggak bisa asking for help gitu, nggak bisa. Nah, ini ada, makanya saya 7 hari itu di rumah sakit, karena lebih dekat ke fasilitas, karena saya di rumah sendiri. Kemudian, nih, dok, yang tadi saya bilang, dari Elman Firdaus ini, dokter Elman Firdaus, gejalanya sudah sebulan, sudah bisa lepas nggak sih, gitu. Ini nggak dikasih keterangan nih, PCR-nya berapa, kemudian cek-cek apa nggak ada. Kira-kira gimana? Kalau yang batuk deh, kalau batuk itu sebenarnya kita harus tahu dulu sih background-nya bagaimana. Kan nggak, maksudnya kita harus tahu nih kondisi paru sebelum dia sakit kalau bisa. Lalu setelah dia sakit gimana parunya. Lalu ketika dia pos isolasi misalnya seminggu kemudian masih ada batuk, ya kalau bisa dievaluasi ronsen lebih baik lagi. Seenggaknya dengerin parunya bagaimana.
kondisi-kondisi akutnya atau kondisi-kondisi radang awalnya itu dicek apakah masih ada. Jika memang masih ada kondisi akutnya, mungkin aja dia masih ini kan, masih sakit gitu, masih COVID akut, belum bisa dilepas isolasinya. Atau mungkin kalau yang keren ada CRP-nya dicek, NLR dicek, atau kalau yang lebih canggih lagi kalau ini PCT-nya ya, prokasiltoninnya dicek gitu ya mungkin aja gitu. Tapi kalau misalnya datanya cuma hanya batuk, kita nggak tahu. Kalau batuk ringan, misalnya in case dia normal semuanya ya kan, normal nih, tinggal batuk, gejala batuk doang satu, nggak demam, nggak apa, biasa tinggal doang ya, mungkin itu tidak apa-apa gitu. Misalnya udah 2-3 minggu kemudian, dia selesai batuk, nggak enak nih tenggorokannya, ya udah, nggak apa-apa kalau cuma batuk, tapi kalau udah demam nggak enak lagi. Jadi itu sebenarnya ini perjalanannya gimana nih, naik turunnya nih, itu yang penting, harus benar-benar dianalisis. Itulah kenapa konsultasi sama dokter yang merawat, penyakit dalam kayak dokter umum kayak dokter paru, siapapun itu dikonsultasikan sama dokter yang biasanya merawat COVID ya gitu. Jadi paham. Pertanyaan Dok Fadli nih, Dok dari Putri Awalyani. Dok, maaf saya, beliau ini adalah survivor COVID ya. CT value pada saat diagnosis 37,73 cukup tinggi nih, tapi tergantung dari cut-off. Sudah isolasi 11 hari di rumah sakit, kemudian 7 hari ya. Awal gejala anosmia. Nah, sampai sekarang nih boleh nggak tinggal tidur bareng sama suami setelah pos isolasi? Udah nggak sabar mungkin. Berapa hari itu, Dok? Udah 11 hari. 11 hari dan di rumah selama 7 hari. Totalnya 18 hari isolasi. Oh. 11 di rumah sakit, 7 hari di rumah, terus setelah ini mau satu kamar gitu. Kira-kira gimana? Menularkan nggak? Itu yang sering banget. Jujur aja saya juga memang masih takut, masih agak ini ya, agak karena beda. Pemikiran penyintas dengan yang orang yang belum pernah kena itu berbeda. Saya waktu belum kena, saya ngomong sama pasien enak, nggak apa-apa, nggak nular, ini udah mati ini, PCR positif mati nih, tapi saya ngejalan sendiri. Jadi agak ragu gitu, agak ragu. Nah ini yang sering banget. Kira-kira secara teori gimana? Yang Dr. Fajri pernah baca, kemudian diskusi sama orang lain gimana? Sebenarnya sih, Dok, ini depend sih, Dok, tergantung. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu, Dok. Ada Dokter Betrize SPJP, halo Dok. Ada Bu, ada banyak, ada Bu Rita, guru SMA saya, halo Bu, semoga cepat sembuh ya Bu. Jadi kalau untuk dalam konteks itu tergantung sih, Dok. Maksudnya saya juga tetap tidak bisa menjawab hanya dengan 2 kalimat ya, 2 kalimat pertanyaan gitu, karena kita harus tahu PCR-nya bagaimana. Oke lah PCR, misalnya PCR nggak dilihat, setidaknya ada nggak kondisi yang menyertai? Kalau hanya betul-betul anosmia saja, udah rentang waktunya begitu tuh 18 hari, harusnya aman. Jika betul-betul anosmia saja gitu. Dan anosmianya juga nggak yang semakin parah, kan ada gradingnya juga tuh anosmia. Dan betul-betul anosmianya memang karena COVID gitu. Harus kemungkinan dulu dicek dulu nih anosmianya, jangan-jangan ada polip. Anosmia itu kan tidak bisa mencium. Siapa tahu nih ada massa di sini. Itu banyak penyebab anosmia atau tidak bisa mencium. Bisa karena polip, bisa karena peradangan yang lain, sinusitis ya kan. Bisa karena apa itu, banyak faktor gitu. Makanya konsul ke THT juga menurut saya. Jadi bagaimana? Konsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Kemungkinan besar sih tidak apa-apa. Tapi jika memang ada orang tua atau siapa di rumah yang punya komorbid atau kita khawatir, lebih baik jangan dulu gitu, pakai masker dulu. Itu jawaban saya sih, Dok. Oke, ya ini kalau ada pertanyaan ini ya, Dok, buat diagnostik PCR 2 kali untuk rentang jeda waktu berapa hari? Lebih dari 24 jam ya, jadi saya langsung jawab aja, lebih dari 24 jam. Kemudian Bu Sri Rezeki, ya, penciuman bisa kembali normal nggak, Dok? Kok lama banget punya saya nih? Saya udah 6 bulan sembuh, penciuman masih kurang. Jangan-jangan ada penyebab yang lain tuh. Kalau virus itu akut sifatnya, tergantung kalau dari kerusakannya. Pernah nggak baca, Dokter Fajri? Sudah dia post COVID nih, kemudian ada kerusakan, ada gejala sisa, ada sequel yang mana masih bertahan sampai dengan 12 jam, 12 minggu. Karena di saya terangkan itu lebih dari 12 minggu itu kan long COVID. Nah, bagian mana aja dan berapa persen kira-kira? Nah, mungkin penciuman ini berapa kira-kira masuk ke dalam long COVID apa tidak gitu? Pertanyaan. Masuk, Dok. Anosmia itu masuk ke long COVID. Jadi anosmia, fatigue, kecuali demam ya. Kalau demam itu nggak long COVID. Jadi jarang sekali orang yang demam banget, tinggi 40 derajat sampai 3 minggu tuh jarang. Serem banget tuh ya kalau 40 derajat atau 39 derajat sampai 3 minggu tuh dokternya juga pusing. Oh kok bisa nih kayak gini. Tapi kalau anosmia itu bagian dari long COVID, Dok. Jadi memang banyak yang masih anosmia.
Ya kalau saya sih 6 bulan anosmia konsul sama dokter THT gitu. Kita cuman kalau IG live gini terus kita menentukan diagnosis, nanti jadi salah. Nggak bisa kita diagnosis cuman baik. Cuman tetap konsul ke dokter THT. Itu sih. Dan di terapi, ada terapinya kan. Misalnya yang bau-bauan ini distimulasi terus karena kan nervusnya biar bagus gitu. Olfaktoriusnya itu kan reseptornya. Belum jelas Iya, dok. betul. Oke. Ini banyak banget pertanyaan, tapi beberapa memang ada yang di luar konteks. Tapi kita jawab aja beberapa yang sesuai dengan konteks tentang long COVID, PCR yang tadi sesuai dengan yang kita share. Nah, ini ada nih dok nih. Jadi ada beberapa gejala itu. Contoh nih. Nah, ini satu nih, dok. Ini orang sudah kena COVID tapi masih positif. Nah, HRD di perusahaan itu mintanya dia negatif, dok. Dari dokter Dennis ini, dokter Dennis itu murid saya dulu, yang susah ngejelasin sama HRD-nya gimana karyawannya. Nah, ini ada pasien saya juga seperti itu. Saya diminta untuk bertanggung jawab bahwa dokter saya ini belum negatif loh, saya nggak bisa masuk ke kerja. Saya bilang, ibu kan udah nggak ada gejala bu. Saya bilang itu sebelum saya kena ya. Itu udah belum ada gejala, tapi HRD saya minta gitu loh. Dokter, saya harus bayar. Dokter mau bayarin nggak? Saya juga bingung nih. Nah, ada nggak advokasi? Sebenarnya kita butuh advokasi. Iya, harus ada advokasi nih. Menentukan bahwa masuk atau tidaknya bukan dari PCR. Gitu. Yang penting dia sudah ada isolasi, ya. Maupun dia masih positif atau negatif, tetap 3M. Karena saya pikir, emang menjamin karyawan-karyawan yang lain itu negatif. Emang ada? Tidak ada. Justru, apa ya, saya bilang gini, karena ketahuan aja banyak banget yang tanpa gejala, CTP ini mungkin 10 gitu loh. Dan ini saya bingung juga, mungkin harus ada advokasi di situ. Gitu. Komentar Dr. Fajri. Betul, dok. Betul. Jadi kebetulan saya sering banget diundang BUMN ya, waktu Utama Karya, Jasa Raharja, pernah juga sama Safety ya. Itu salah satu memang ngurusin itu, sama manajer SCBD juga saya pernah ngobrol ya, Ibu siapa saya lupa namanya, bukan ngobrol ya, sesi bareng. Jadi memang banyak yang tidak update gitu. Banyak yang tidak update dengan guideline terbaru dan pemahaman ini. Karena ini kan baru gitu, relatif Juli baru lah ya, dibanding kan mereka kan bikin guideline itu kan sekitar bulan Maret gitu, April Mei itu bikin guideline gitu. Ternyata Juli dirubah. Satu, banyak yang nggak update. Yang kedua, khawatir gini. Jadi memang banyak pemilik perusahaan, apapun itu ya, perusahaan, tempat kerja, bahkan rumah sakit pun begitu. Itu nggak mau ambil resiko karena takut. Betul, dari statement awal lu Darwis. Emang ada yang bisa mastiin kalau dia nggak bergejala, kalau dia positif PCR nggak menularkan? Emang dokter mau tanggung jawab nanti kalau ternyata outbreak satu ruangan itu? Akhirnya, tapi jawabannya juga mudah. Ya 3M kan. Belum tentu yang lain juga. Makanya saya suka banget statement tadi tuh. Ya 3M, makanya tetap jaga jarak, pakai masker. Kalau emang masih khawatir ya 3M gitu. Ya modifikasi ruangan itu adalah suatu hal yang wajib dan rutin gitu. Ya misalnya dokter atau perawat tadinya diisolasi, dia nunggu PCR-nya belum negatif. Gimana dong? Ya kalau emang udah sesuai tadi ya, kriteria isolasinya lepas, gejalanya nggak ada, silakan bekerja gitu. Tapi tetap 3M. Jadi jangan habis itu dia khawatir ya, tugas apapun lah. Terus dia nggak peduli, terus dia habis itu makan lontong bareng ya kan, nongkrong lagi di kafe bareng, ya sama aja guys. Wah kita udah lulus COVID nih, alumni COVID yuk kita nih ya. Salah sendiri kalau kayak gitu. Nah, yang dikhawatirin itu sebenarnya di rumah dong. Kalau di tempat kerja oke lah, dia bisa 3M. Tapi di rumah nih bagaimana nih? Itu yang memang dikhawatirin. Tadi jawabannya. Tetap lihat sikon klinisnya. Saya bertindak dua sisi. Saya sebagai DPJ yang memberikan edukasi, dan saya sebagai pasien saat gitu ya. Nah, itu jadi beda perspektif. Kadang-kadang kita butuh perspektif orang lain loh. Jadi saya seperti sibuk saya ini, saya beberapa saya nggak apa-apa di rumah, tapi tetap pakai masker, nggak kerja. Saya bilang gini, yang tadi saya statement, memang kalau masuk kerja udah bebas gitu. Memang ada yang jamin, yang lain tuh nggak positif, saya bilang gitu. Kan tetap 3M saya bilang gitu. Tapi masalahnya perusahaan dok seperti ini harus negatif, ya udah silakanlah, tapi di rumah tetap di rumah ya. Saya nggak mau pulang, di rumah sakit aja. Saya bilang gini, nanti kalau di rumah sakit kena infeksi nosokomial loh, saya bilang gitu, kena infeksi orang lain loh. Bagus, pulangin saja. Masalah pembiayaan nanti, gitu. Nanti pembiayaan karena orang rumah sakit lah, pembiayaan dan sebagainya. Bukan masalah itu, keterpakaiannya ini di belakang tuh masih ada, jadi ada, rujukan penuh dan sebagainya lah, orang-orang baik. Jadi
kita perlu ubah di sini. Yang dirawat itu adalah bukan dari berapa harinya dirawat tidak, tetapi dari gejala. Kalau gejalanya sudah ringan, sudah fase akut, pulang. Sedang tanpa gejala, sudah fase akut, pulang. Isolasi di rumah gitu. Terus isolasi di rumah bukan berarti dia gonjreng-gonjreng tengah jalan ke mall dan sebagainya tanpa protokol kesehatan, bukan seperti itu. Gitu. Ya, makanya balik lagi sebenarnya sama kebijakan dinas terkait sih dok. Dinas Lampung, kalau dokter di Lampung ya, saya di Jakarta itu betul saya setuju sih kalau fase akutnya udah lewat dia isoman di rumah supaya mengurangi load pasien yang berkurang. Dan sekarang sekarang nih dokter itu udah di titik yang milih dok. Ini saya terima nggak ya? Ini sini gimana nih? Karena kan yang ngantri di satu rumah sakit tipe A di Jakarta dok, yang ngantri 30 hari ini tuh saya tanya 30 itu beda dok, ngantri gitu mau nyari ruangan itu di dalam ruang isolasi COVID semua itu kan harus milih tuh, ini yang mana yang dimasukin, yang mana ICU, itu orang banyak nggak paham tuh di situ. Artinya betul bahwa kondisi akut lewat, ya saya setuju sih kondisi akut lewat, udah pulang ke rumah masing-masing gitu. Apalagi dok? Ini dok. Aduh, ini ada lagi nih. Ya, Dr. Fajri. Yang mana jadi, dok? Banyak nih. Ini Rizky Octavia nih. Assalamualaikum. Sampai berapa lama IgG dapat bertahan dalam rapid antibody? Nah, nilai CT-nya lebih dari 40, sudah bebas gejala dan bagaimana banyak sekali kasus. Nah, saya cerita Dr. Fajri ya, pemikiran saya sendiri ya. Saya setelah misalnya PCR saya negatif, saya akan ikuti terus sampai PCR saya negatif. IgG-nya muncul berapa, nanti saya akan periksa titer. Saya akan periksa titer itu. Saya pernah ada pikiran, bisa nggak yang sudah penyintas COVID itu divaksin, tapi ternyata kriteria eksklusi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu kan strain A, gimana sama strain B, gitu loh. Terus apakah satu vaksin dosis dengan seperti itu, apakah meng-cover semua strain? Itu yang akan saya tanyakan, nanti saya tanyakan ke ahli alergi imunologi. Sebenarnya dok, kalau ngomongin imun, itu memang sejauh ini tergantung ya. Pertama, sebenarnya ngecek antibody itu, rapid test itu ya dia mudah aja gitu. Tapi sensitivitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan ada yang gold standar yang lebih tinggi lagi. Ada yang metodenya ada ELISA, ada macam-macam metode untuk ngecek antibody itu tidak hanya rapid antibody, ya. Itu ada banyak metodenya. Jadi kalau mau tahu betul, ya harus diambil dari vena, dicek di lab yang kredibel, bukan cuma di rumah pakai rapid test antibody. Itu sebenarnya kurang gitu. Lalu berapa lama? Ada bukti yang bilang sampai 8 bulan sejauh ini. Ada yang cuma 3 bulan. Memang secara umum orang yang bergejala berat dibandingkan orang yang bergejala ringan itu lebih banyak antibody yang dihasilkan. Jadi orang-orang yang gejalanya ringan atau tidak bergejala, antibodinya itu nggak terlalu banyak yang muncul. Itu memang realitanya begitu, karena dia induksi sistem imunnya nggak sekuat itu. Lalu bagaimana dok? Apakah perlu divaksin? Kan itu pertanyaannya. Memang sejauh ini belum ada, karena gini dok, sebenarnya ini jangan sampai, saya ulangin lagi, jangan sampai misleading. Orang kan mikir, oh ya dok, berarti saya kalau udah setelah COVID saya nggak boleh divaksin. Sebenarnya bukan nggak boleh divaksin ya. Tidak diprioritaskan divaksin. Kenapa? Pertama, trialnya itu atau penelitiannya itu memang belum melibatkan orang-orang yang pasca kena COVID gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dia mau ngelihat kan induksi si vaksin ini itu kuat apa enggak. Kalau orang-orang yang udah dikasih COVID juga terus dikasih vaksin juga, dia belum sampai tuh penelitiannya sampai situ. Baru orang-orang yang belum kena COVID, makanya dia mau tahu gitu. Nah nanti pasti penelitiannya dikembangkan, di-extend gitu. Nanti orang pasca COVID gimana nih? Butuh nggak nih? Bagus nggak nih? Nanti dilihat tuh baseline kan, titer atau kadar antibodinya banyak nggak? Pas dikasih vaksin, sekian 2 kali dosis misalnya dalam rentang waktu berapa bulan, misalnya sebulan atau 2 minggu jedanya, dilihat nih naiknya berapa lama nih. Itu kan nanti penelitian lebih lanjut. Gitu. Jadi bukannya nggak boleh sih, belum sampai sejauh itu. Lalu bagaimana dok? Apakah vaksin tersebut antibodinya bisa untuk varian vaksin yang lain? Sejauh ini vaksin memang didesain, antibodi itu didesain untuk beberapa varian. Makanya ada isu mutasi dari Inggris, mutasi dari South Afrika gitu ya, Afrika Selatan dan lain-lain. Itu sejauh ini memang belum terbukti bisa mempengaruhi efektivitas vaksin gitu. Tapi bagaimana pastinya ya butuh data lebih lanjut gitu. Sejauh ini sih gitu dok, sejauh ini sih dia katanya banyak bisa untuk berbagai varian gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan seru juga. Dok, saya sudah isoman selama 14 hari. Karena beliau ini OTG, positif COVID, tanpa gejala. Ya. Rencana keluar kota
pada hari ke-16. Aman nggak? Mau dari Taufik V6 nih, sebetulnya aman apa enggak? Sebetulnya selama 3M aman. Dan ini sebenarnya jadi permasalahan gitu. Kalau misalnya dia udah positif nih, positif PCR, sudah sembuh, swabnya negatif. Kalau dari maskapai penerbangan masih menggunakan rapid antibody sebagai syarat, dia nggak bakal berangkat. Saya nggak bakal berangkat. Kalau misalnya saya nggak bakal berangkat naik pesawat saya. Kenapa? Karena saya antibody sudah ada. Rapid antibody pasti saya sudah ada. Nah, sebenarnya aman apa enggak? Kalau memang tadi kembali lagi gejalanya, kalau memang tidak ada gejala, sebenarnya aman. Tapi tetap 3M, mau virus ada dalam tubuh, mau dia nggak ada, tetap 3M tuh. Karena kita nggak mengetahui OTG yang lain nggak ketahuan, gitu, nggak pernah diperiksa secara masif gitu. Komentar Dokter Fajri, kira-kira gimana? Iya betul. Jadi ya kalau ditanya aman, seharusnya relatif lebih aman. Karena udah lepas isolasi dan di OTG betul-betul nggak ada gejala. Tapi saya tanya dulu, apa kepentingan keluar kotanya? Penting apa enggak? Kalau misalnya nggak terlalu penting, di rumah dulu deh, ntar capean kambuh gitu. Kalau emang penting, misalnya urusan yang sangat mendesak tidak bisa ditinggalkan, ya boleh gitu. Tuh kata dokter Batu, apapun keadaannya, apapun terapinya, apapun vaksinnya, tetap 3M. Mantap dokter Batu di SPJP. Mantap. Jadi memang betul, jadi memang itu poinnya tuh di situ gitu, 3M, karena ya nggak tahu, jangan-jangan dia bisa ketularan lagi di jalanan, apalagi kalau perginya naik travel gitu. Ya Jadi, gitu, jadi saya ya pernah berpikiran seperti ini. Saya udah kena nih, saya di PJP, saya logika saya ngomong gini, saya penyintas, sudah ada antibody. Kayaknya saya bisa deh visit pasien tanpa APD. Saya bilang gitu, pemikiran saya seperti itu, karena saya nggak tahu ternyata ada infeksi gitu kan. Nah, oleh karena itu saya nggak tahu nih, strain di tubuh saya apa, pernah menginfeksi tubuh pasien yang lain apa, saya nggak tahu gitu. Karena ternyata saya sih berpikiran nakal seperti itu, ternyata ada kasus reinfeksi dan sebagainya, kemudian mutasi. Oleh karena itu mau dia penyintas maupun belum, ya namanya DPJP harus betul-betul APD lengkap gitu. Itu pikiran saya yang agak ini aja, agak udah kebal nih ya kayak gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi tetap 3M gitu kan. 3M. Nah, tapi nggak kerasa nih, oh ya, siap. Nggak kerasa udah 1 jam lebih 10 menit kita ngobrol, memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin terlalu melebar, jadi mungkin nanti kita kedepannya satu topik aja kita bicara supaya dalam dengan bahasa awam dan medis, karena yang teman-teman kita di IG ini tidak semuanya medis, ada juga yang awam. Mungkin ada statement penutup dari bukan terakhir ya, statement penutup dari Dokter Fajri selaku edukator COVID-19, kira-kira gimana? Jadi angka COVID masih meningkat, jangan lelah, jangan lengah. Ini COVID di depan mata nih, makin sering gitu. Terus kita nggak tahu kan posisi kalau kita kena COVID nih spektrumnya, apakah bisa tetap semangat seperti Dokter Darwis gitu, yang nggak, alhamdulillah gitu kan, nggak yang berat-berat banget gitu. Apa kita jangan-jangan pakai ventilator gitu. Jadi kita nggak tahu nih posisinya di mana. Lebih baik sih nggak kena COVID sama sekali ya gitu. Terus jangan terbuai dengan isu vaksin. Ya vaksin bagus, jadi nggak perlu ditentang gitu. Tinggal kita tunggu izinnya. Tapi vaksin butuh proses. Vaksin butuh proses. Minimal 15 bulan kalau kata Pak Menteri kan. Jadi ya selama 15 bulan ini gimana gitu, ya udah gitu. Kekebalan community ini kan butuh waktu. Jadi tetap harus jaga jarak. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker sih nomor 1 tuh, pakai masker. Jangan di rumah aja deh kalau nggak penting-penting. Nanti kalau kena COVID atau sekeluarga kena atau anggota keluarganya ada yang meninggal, itu baru nyesel. Itu banyak banget. Saya sedih gitu. Maksudnya, saya bukan ketawa apa ya dok. Cuman ya, ini closing statement tapi agak panjang ya. Tapi karena kenyataannya banyak begitu. Dulu dibilangin ngeyel, sekarang udah kena, tapi abis itu nyalainnya enggak nih di COVID kan gitu. Jadi muter-muter aja gitu. Intinya sekarang Indonesia lagi ban orang luar masuk, kondisi ekonomi juga lagi turun, semua lagi pusing, dunia lagi pusing, ya kita kalau bisa turut menyelesaikan masalah ini dengan apa? Dengan 3M, semudah itu. Dan jangan menyebarkan berita yang buruk. Itu sih dok. Oke, betul sekali. Terima kasih atas edukasi dari Dokter Fajri kepada teman-teman IG Lab semua, IG Lab semua di sini yang berteman dengan Dokter Fajri dan berteman dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di IG Lab berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi.
lebih edukatif lagi, dan semoga kita semua terjaga dari infeksi COVID-19 yang baru atau reinfeksi. Nggak kelar-kelar. Mungkin itu aja. Panjang. Ya, Ya, terima kasih sama-sama ya. semuanya. Sama-sama Dokter Bet. Sama-sama. Semoga sehat semuanya, dokter. Semuanya sejawat, teman-teman. Kalian. Siap, Bu. Siap, Bu Rita. Siap. Di-save ya, Dok. Ya. Oke.